setelah sebelumnya KPU Jemberana dan KPU Tabanan menggelar pemungutan suara ulang atau PSU, kini giliran KPU Denpasar yang menggelar pemungutan suara ulang. Dan pemungutan suara ulang atau PSU ini dilaksanakan atas rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Bali. Kamis pagi, Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar terpaksa melakukan pemungutan suara ulang atau PSU untuk surat suara Pilpres di TPS 05 Kelurahan Daun Puri, Denpasar. PSU ini terpaksa digelar karena dari hasil kajian Bawaslu Provinsi Bali terjadi pelanggaran administratif pada hari pencoblosan tersebut sehingga dianggap perlu melakukan PSU. Pada 17 April lalu, KPPS di TPS 5 ini mengizinkan seorang warga asal Jawa Tengah menggunakan hak pilihnya di TPS ini. Padahal warga tersebut tidak membawa form A5 dan berbekal KTP elektronik. Sesuai peraturan, hal ini tentunya tidak diperbolehkan. H-2 itu hoax itu berselebaran betul yang menyatakan bahwa pemilih boleh memilih di TPS manapun dengan EKTP. Ini padahal sebelumnya berbulan-bulan saya sosialisasi menyatakan bahwa EKTP hanya boleh dilakukan di desa di mana alamat EKTP itu. Nah, ini yang membuat ya pertama KPPS begitu ditunjukkan itu banyak yang memang goyah pendiriannya. Sementara setelah melalui beberapa proses, KPU Denpasar terpaksa melaksanakan PSU di hari kerja. Diharapkan pada PSU ini tingkat partisipatif warga bisa mencapai minimal 80% dari total DPT 210 orang dan DPTB sebanyak 8 orang. Beberapa warga terpaksa meluangkan waktunya untuk datang ke TPS di hari kerja agar tidak kehilangan hak suaranya. Kalau ngerepotin sih dibilang ngerepotin, tapi ini kan untuk masa depan ya, maksudnya kalau kita nggak milih berarti kan udah golput, berarti sudah rugi dong. Saya seharusnya punya hak suara, tapi ternyata hak suara saya tidak dipergunakan dengan baik. Sebelumnya KPU Jimbaran juga menggelar PSU di TPS 4 Puluhan Timur, kasusnya serupa dengan yang terjadi TPS 5 Daun Puri Denpasar. Sementara di KPU Tabanan juga menggelar PSU karena Ketua KPPS di TPS 29 Delot Peken merusak surat suara untuk caleg DPR di Tabanan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.